Selanjutnya kami minta Bang Yudi untuk menyampaikan kesimpulan dialog ini. Kita tidak ada lagi dialog antara peserta dengan narasumber. Dipersilakan dan setelah Mas Yudi menyampaikan kesimpulannya, saya serahkan ke pembawa acara. Selamat siang. Hidup FKPPI. Ini mungkin kesimpulan yang paling cepat dalam sejarah Indonesia ini. Baiklah, tugas saya sangat berat karena harus mencari saripati pandangan mulai dari sambutan tadi sampai terakhir. Dan saya hanya menangkap kata-kata kunci saja. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kerangka berpikir saya. Jadi mudah-mudahan kalau yang tidak terwakili di dalam kesimpulan ini gak usah terlalu marah ya. Karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk lebih rapi. Tapi nanti kita mungkin bisa perbaiki setelah ini. Baik, kesimpulan ini judulnya Kembali ke Fitrah Cita Negara. Gitu. Semangatnya itu kembali ke fitrah cita negara. Keberlangsungan dan kejayaan suatu negara bangsa ditentukan oleh kesanggupannya merawat akar tradisi baik, disertai inovasi yang tepat dan terukur, dengan kesanggupan memberikan respon yang ampuh terhadap tantangan yang dihadapinya. Makanya kan Amerika itu sudah melakukan amandemennya itu 27 kali. Tapi amandemen berapa kali pun tidak mengubah struktur dasar konstitusinya. Makanya perubahannya dilakukan dengan cara adendum. Dengan begitu tradisi dipertahankan. Memberi kebebasan pada lebah itu jangan sampai membakar rumah tradisi. Oleh karena itu perubahan konstitusi sebaiknya dengan cara adendum. Tradisi yang baik dipertahankan dengan inovasi yang tepat dan terukur. Dengan itulah negara bangsa bisa merespon tantangannya. Oke. Daya respon yang ampuh itu memerlukan perpaduan antara satu, kekuatan etos dan etika keluargaan yang dapat mengokohkan basis karakter, daya juang, dan kohesi sosial. Untuk mudahnya kita sebut sebagai ranah tata nilai mental kultural. Kedua, tata kelola negara yang dapat menjamin tegaknya negara hukum, negara persatuan, dan negara keadilan, atau kita sebut sebagai ranah institusional politikal. Dan ketiga adalah tata sejahtera perekonomian yang berkeadilan dan berkemakmuran melalui mekanisme redistributif atas harta, kesempatan, dan privilege sosial, disertai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah atas karunia sumber daya terberikan. Jadi respon yang ampuh itu memerlukan keterpaduan antara tata nilai mental kultural, tata kelola, kelembagaan sosial politik, dan tata sejahtera. Setelah 25 tahun reformasi, bangsa Indonesia telah meraih berbagai kemajuan inkremental. Namun kemajuan yang dicapai itu berdiri di atas landasan yang goyah. Kayak kita ini berdiri di atas tanah yang likuifaksi gitu. Yang bisa kemudian ambrol. Kenapa kita melihat bahwa kemajuan inkremental itu berdiri di atas landasan yang goyah? Bisa kita lihat. Pada ranah tata nilai mental kultural, politik sebagai teknik mengalami pencanggihan luar biasa, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran luar biasa. Politik sebagai etik itu mengalami pencanggihan, teknik-teknik kampanye, teknik-teknik lobby, teknik-teknik negosiasi, teknik-teknik macam-macam lah. Manipulasi makin canggih, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Politik dan etik terpisah seperti minyak dan air. Dengan meluluhnya dimensi etik, Indonesia sebagai bangsa majemuk kehilangan basis dan simpul rasa saling percaya. Karena etika adalah simpul trust. Tanpa etika tidak mungkin kita bisa saling percaya. Ya. Mana tadi? Dengan meluluhnya dimensi etik, Indonesia sebagai bangsa majemuk kehilangan basis dan simpul rasa saling percaya. Dan tanpa basis integritas,
cita persatuan menjelma jadi persatean. Nah, jadi tanpa basis integritas, cita persatuan menjelma jadi persatean. Persatuan yang dicita, yang datang adalah persatean. Gitu. Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dirayakan dengan surplus ritual dan ucapan, namun miskin penghayatan dan pengamalan. Dalam realitasnya Pancasila tak lagi dijunjung tinggi sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada ranah tata kelola politik kenegaraan, kebebasan yang dimungkinkan demokrasi harus dibayar mahal dengan robohnya rumah tradisi kekeluargaan. Desain demokrasi dan kelembagaan negara menyimpang dari prinsip negara hukum, negara persatuan, dan negara keadilan seperti dikehendaki oleh cita negara Pancasila. Sistem demokrasi prosedural yang menekankan keterpilihan individu dalam sistem pemilu yang padat modal telah merusak prinsip-prinsip kesetaraan politik dan kesetaraan kesempatan yang melahirkan demokrasi degeneratif di bawah tirani oligarki. Di bawah tirani oligarki, pilihan kebijakan dan tindakan pemerintahan terdistorsikan komitmennya untuk melaksanakan misi negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, abadi, dan keadilan sosial itu. Visi dan komitmen politik terjebak dalam demokrasi prosedural dengan tekanan orientasi jangka pendek, dengan muara arus kebangsaan dan kenegaraan yang tak menentu tadi, muara arus kebangsaan dan kenegaraan tak menentu. Pilihan dan program pembangunan tercegat dalam kubangan kedaruratan 5 tahunan yang harus dibayar mahal dengan kerusakan berkelanjutan. Setiap percobaan perubahan kembali tergulung oleh tekanan kedaruratan. Kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dijalani secara kontradiktif. Tren perkembangan global menuju otomatisasi, ekonomi pengetahuan, perampingan pemerintahan, perubahan iklim, penggunaan energi hijau, penyebaran pandemi, dan perluasan kesenjangan sosial memerlukan perencanaan jangka panjang berkesinambungan untuk meresponnya. Namun orientasi politik dan visi waktu politik kita justru tertawan pada jebakan jangka pendek. Pada ranah tata sejahtera, demokrasi politik tak berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi. Kesenjangan sosial makin lebar karena pengabaian prinsip keadilan dan dalam distribusi harta, kesempatan, dan privilege sosial. Selain itu, Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah justru tak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara berdaulat. Paradigma ekonomi lama dengan prinsip asal bisa mengimpor dengan murah harus diakhiri. Terperangkap dalam prinsip itu membuat kita kehilangan wahana peningkatan kapabilitas belajar untuk mengolah dan mengembangkan nilai tambah potensi sumber daya kita. Tanpa usaha menanam dan memproduksi sendiri dengan penguasaan teknologi sendiri, kita akan terus mengalami ketergantungan dan defisit neraca perdagangan tak dapat mengembangkan kemakmuran secara luas dan inklusif. Kita harus mengembangkan kemandirian dengan jiwa merdeka. Harus dipastikan bahwa yang berkembang di negeri ini bukan sekedar pembangunan di Indonesia, tetapi pembangunan Indonesia, yaitu pembangunan dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat Indonesia bila mana perlu dipersembahkan pada dunia. Dengan memperhatikan berbagai distorsi dan destrukti dalam tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera dalam rentang waktu 25 tahun Orde Reformasi, bisa ditarik kesimpulan bahwa demokrasi dan tata kelola negara yang berkembang tidak berada di jalur yang tepat. Distorsi dan degenerasi demokrasi bukan hanya mencerminkan kegagalan perseorangan, tapi kegagalan sistemik. Oleh karena itu, dalam forum ulang tahun FKPPI ke-45 ini, para pembicara dengan redaksi yang berbeda-beda, dalam arus besarnya menemukan kesepahaman dalam ajakan untuk kembali ke fitrah cita negara, ke fitrah cita negara Pancasila, dengan jalan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk dilakukan penyempurnaan secara bertahap dengan cara adendum. Sekali lagi saya tutup konklusinya, oleh karena itu dalam forum EKPPI ke-45 ini, para pembicara dengan redaksi yang berbeda
dalam arus besarnya, tentu saja ada dissenting opinion, dalam arus besarnya menemukan kesepahaman dalam ajakan untuk kembali ke fitrah cita negara Pancasila dengan jalan kembali ke Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk dilakukan penyempurnaan secara bertahap dengan cara adendum. Demikian ringkasan dari presentasi pada pencara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudi Latif yang telah memberikan kesimpulan pada siang hari ini.